Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami kembali akan merenungkan firman Tuhan ke hati kami, ya Roh Kudus, terangilah supaya kami dapat memahami dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah buang dulu penghalang itu. Buang dulu penghalang itu. Nah, firman Tuhan ini menceritakan tentang perjalanan dua orang murid Yesus yang ketika tahu bahwa Yesus disalibkan dan mati, mereka mau kembali pulang ke kampung halaman mereka. Di dalam perjalanan mereka ke Emmaus, Yesus menjumpai mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun, menariknya di sini adalah meskipun mereka telah melihat Yesus, mereka tidak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Mengapa? Karena kata Alkitab, dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, pertanyaannya, apakah mata mereka buta? Ya tentu tidak. Ya, karena mereka bisa melihat. Nah, kalau begitu apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus? Nah, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah rasa kekecewaan mereka. Nah, perhatikan ayat 17. Ketika Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya. Nah, muka muram di sini artinya penuh kekecewaan. Ya. Karena mereka sendiri menyaksikan Yesus disalibkan dan mati. Dan mereka sudah mendengar dari beberapa perempuan dan murid-murid lainnya bahwa mayat atau jasad daripada Yesus sudah tidak ada, sudah hilang. Sehingga membuat mereka kecewa, putus asa. Padahal mulanya mereka mengharapkan bahwa Yesuslah yang akan menjadi raja kelak, menjadi raja Israel yang akan melepaskan mereka. Ya, itu ada di ayat 21. Nah, inilah yang menjadi persoalannya, sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus karena kekecewaan yang begitu besar. Ya. Nah, saudara, kekecewaan dapat membuat kita tidak mengenal Yesus. Bahkan tidak bisa hidup dalam kebenaran. Coba kalau saudara hidup dalam kekecewaan, ya, jangankan mengenal Yesus, ya kan? Memberi masukan aja udah nggak diterima, gitu ya. Memberikan sebuah masukan-masukan, ide-ide aja selalu kita merasa nggak masuk di otak kita. Ya. Nah, sehingga tertutuplah pandangan kita terhadap kebenaran. Apalagi dalam hal ini berkaitan dengan kehadiran atau keberadaan Yesus. Maka mari kita harus menyadari, jangan hidup dalam kekecewaan. Nah, yang kedua, apa yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus? Yang kedua adalah karena kepintaran. Ya. Bahasa lainnya adalah sok tahu begitu ya. Nah, dengan melihat Yesus mati tersalib dan dengan hanya mendengar cerita tentang jasad atau mayat Yesus yang sudah tidak ada dan hilang, maka mereka langsung menyimpulkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Sehingga mereka putuskan untuk kembali saja ke kampung halaman mereka, ke Emmaus. Ya. Inilah kepintaran mereka. Sampai-sampai tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bertanya, untuk merenung, dan mendalami apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Mengapa dia disalib? Mengapa dia harus dikuburkan? Dan mengapa kuburnya kosong? Nah, ini juga menjadi masalah sehingga kita tidak bisa mengenal kebenaran. Dan inilah yang dialami murid-murid. Nah, kepintaran atau rasa sok tahu adalah dasar faktor penghalang kita tidak mengenal Tuhan dan tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Nah, ini lebih kepada apa? Selfish, egosentris. Apalagi kalau sudah dikatakan pokoknya, begitu ya. Artinya cuma dialah yang tahu, cuma dialah yang benar. Dan dialah yang memberi keputusan. Pokoknya itu. Kebenaran tidak lagi dia bisa terima. Nah, inilah orang yang egosentris. Orang yang merasa paling tahu, paling pintar. Sehingga dia menyimpulkan sendiri. Nah, ini masalah.
Nah, hal yang ketiga, apa yang menyebabkan mereka tidak bisa mengenal Yesus padahal mereka bisa melihat? Yang ketiga adalah kelambanan mereka itu percaya. Dan akhirnya tidak percaya. Di dalam ayat 25 sampai 27, di sana Yesus menegur mereka. Yesus berkata apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu, ya, untuk masuk dalam kemuliaannya? Jadi sebenarnya, ya, inilah yang Yesus sampaikan dengan tegas dan dengan keras, ya. Hai orang bodoh, gitu ya. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang tadi, ya. Mereka merasa pintar, tapi bagi Yesus mereka orang bodoh, gitu ya. Nah, bahwa sebenarnya kematian dan kebangkitan Yesus sudah dinubuatkan dan sungguh harus terjadi. Namun karena kelambanan murid-murid dalam mendengarkannya, dalam memahami firman-Nya, maka jadilah mereka tidak percaya. Dalam kitab Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 berkata seharusnya dari sudut waktu mereka sudah seharusnya jadi pengajar. Tapi karena lamban mendengarkan, maka iman mereka goyah. Mereka hanya suka mujizat, hanya suka berkat, hanya suka kemudahan. Tidak mau, ya, taat dan tidak mau setia menderita bersama dengan Yesus. Nah, itulah orang-orang yang tidak akan percaya karena apa? Mereka tidak suka dengan, ya, segala hal-hal yang mungkin bagi mereka tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Sehingga mereka merasa, lebih baik, ya, saya, ya, mundur saja dari iman saya. Atau lebih baik saya mundur dari persekutuan saya. Nah, ini yang terjadi. Maka saudara, mari, jika engkau mau mengenalnya, mau sungguh-sungguh mengerti kebenaran, maka buang dulu, ya, penghalang itu. Buang dulu penghalang itu. Apa penghalang itu? Yang pertama, kekecewaan. Jangan simpan kekecewaan. Jangan larut hidup dalam kekecewaan. Yang kedua, buang dulu itu kepintaran, rasa sok tahu, rasa, ya, paling benar. Itu juga harus dibuang. Dan yang ketiga, ya, kelambanan dalam percaya. Tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau hidup di dalam kesusahan, dalam penderitaan bersama Kristus. Maka ketika itu Anda lepaskan, Anda buang, maka tersingkaplah kebenaran itu dan engkau akan tidak hanya mengenal kebenaran, tapi engkau mengalami kebenaran. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami supaya dalam kami merenungkan masa Paskah ini, kami betul-betul menjaga hati kami supaya kami tidak sungguh-sungguh terhalang dengan kami tidak melihat kebenaran dan tidak mengenal. Mari Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.